Bahagia itu apa sih Mbak? Bahagia itu kalau kita bisa legowo, kita bisa bersyukur. Banyak bersyukur dulu, ya bersyukur, istighfar, ya baru berupaya. Selamat datang di podcast Ruang Bahagia, mengulik cerita dari orang-orang inspiratif tentang perjalanan hidup mereka untuk menemukan ruang bahagia dalam dirinya, bercerita, berbagi, dan memberi inspirasi, karena semua orang berhak untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam bahagia. Selamat jumpa kembali bersama saya Hinda Nurlaili, tuan rumah dari Beyond Plus Ruang Bahagia di Solo Pos FM. Saat ini saya bersama dengan seorang sosok yang luar biasa, karena semua yang kita hadirkan dalam Ruang Bahagia Solo Pos FM adalah pribadi-pribadi yang inspiratif, yang pastinya akan membuat kita nanti banyak belajar dari beliau. Dan langsung saja sudah hadir di sini beliau, kita sapa Pak Beng Mintose. Assalamualaikum Beng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nih teman-teman manggilnya dengan sebutan Babeh gitu ya. Oke. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Apa kabar Babe? Alhamdulillah, syukurillah. Luar biasa. Sehat. Terima kasih pada episode ketiga kali ini Babe hadir di Ruang Bahagia kita. Di Beyond Plus Solo Pos FM, dan ke depan kita nanti akan banyak berbincang karena beliau beberapa waktu yang lalu kita kenal sebagai seorang yang sangat expert di bidang perhotelan dan tourism. General Manager di beberapa hotel, yang luar biasa perjalanan beliau dan sangat expert di sana. Dan tidak diragukan lagi dalam hal motivator juga ya Be. Alhamdulillah. Memberikan motivasi. Kita pernah meminta beliau untuk melakukan coaching di tim kita, team building waktu itu. Yes, iya. Dan tiba-tiba publik dikejutkan dikejutkan dengan hijrahnya beliau di bidang yang sama sekali tidak terkait dengan bisik beliau dalam sebuah lembaga zakat. Dan itu satu pertanyaan awal nih Beh yang ingin saya tanyakan, dan mungkin juga menjadi pertanyaan oleh banyak orang. Serius Beh? Ya, sangat serius. Sangat serius. Sekarang sangat serius. Sekarang sangat serius. Ya, sangat serius. Sekarang, tapi mungkin sebelumnya bagaimana Beh? Mungkin bisa diceritakan ke kita perjalanan bisa akhirnya pada satu titik ini. Gini Mbak, saya tuh memulai perjalanan ini, aduh maaf ya, ini kalau inget gini masih nangis terus ya. Pas ikut satu ceramah, tiba-tiba itu 3 kali saya ikut ceramah itu kok temanya sama, bahwasanya kehidupan setelah kehidupan dunia nanti ada kehidupan lagi, yang lebih kekal, yang lebih abadi. Nah, terus waktu itu saya bareng sholat Jumat sama teman saya yang bandel lah. Teman saya bandel, kemudian kita sama-sama berbisik, aduh ini di dunia ini, dia ngomong, gue belum tobat ini, gue belum tobat. 2 hari kemudian dapat kabar dia kecelakaan. Nah, saya ngebayangin, aduh dia banyak dia belum tobat gitu, dia baru berniat tobat ini. Saya hanya berpikir mudah-mudahan dia diberi ampunan ya. Saya nggak mungkin kalau 3 kali ini kalau tidak ada kalau tidak ada satu yang bisa merubah saya, nggak mungkin. Kemudian yang kedua, saya di kantor saya yang terakhir itu, saya persis depan kantor saya itu musola. Gitu loh. Waktu itu saya nggak sholat gitu kan, juga wis tahu biasa gitu loh, nggak ada kayak gitu. Ini tiba-tiba anak-anak buah saya, staff saya sholat, kok saya enggak. Terus saya mulai sholat pelan-pelan, tapi kok belum dapat. Masih belum ya maksudnya belum. Yang dirasain Nah, kemudian sekali lagi pas sebelum pandemi saya pengajian lagi, temanya itu lagi. Nah, kalian mumpung semua masih sempat, mumpung masih bisa, berubahlah. Berubahlah, karena tidak ada kata terlambat untuk berubah. Nah, kemudian saya status di Facebook itu, kalau usia segini mau ngaji di mana ya? Bisa untuk ngaji, bisa belajar Quran. Kemudian Pak Koyim itu memberikan informasi di tempatnya Pak Slamet Raharjo di Pondok Kustu Ketimah. Kok ini sama yang dulu Pak Slamet mau ngajak saya juga. Pak Slamet itu udah 4 tahun yang lalu mau ngajak saya untuk hijrah. Saya waktu itu
belum ngeh terus. Nah ini kok sama lagi. Kemudian ketemu dengan teman juga, mengenai Pak Slamet kayak lo. Maka saya terus iseng-iseng saya WA pribadi Pak Slamet. Enggak pakai lama langsung ditanggapin. Bopo, saya ingin belajar ngaji, saya ingin resign gitu. Mas, aku harus seminggu, tak goleki kanca sik kata gitu. Tak goleki kanca sik ya, nek siji engko ora menarik kata gitu. Seminggu saya ditarikan teman sama Pak Slamet yang mencarikan teman, akhirnya dapat beberapa orang bareng dengan saya. Seminggu saya belajar ngaji di sana, tiap malam saya nangis udah. Karena itu ada pelajaran yang sholat taubat. Iya. Ya. Baru ruku aja sudah nangis. Saya kenapa? Gitu. Iya dulu sudah pernah umroh kok kayak gini lagi gitu loh. Iya. Nah, setelah gitu kan tiap malam juga qiyamul, kemudian khotbah malamnya juga isinya kan tentang bagaimana sakitnya di neraka, bagaimana ininya seperti ini. Gambarnya itu kok persis banget sama apa yang saya dapatkan gitu loh. Jadi terus saya mulai baca terjemahan. Masya Allah ternyata memang kayak gitu tuh ada semua di kehidupan sana itu tergambar dengan jelas gitu. Jadi ya sudah resign kayak gitu, saya cuma berpikir setelah ini nanti kalau saya kembali ke dunia ini lagi kayaknya bakal nggak akan mungkin lagi saya bisa kayak gini nih. Saya nggak akan bisa serunut ini, gini. Kemudian saya memutuskan untuk benar-benar resign tanpa kerja apa-apa. Jangan resign terlebih dahulu gitu. Resign setelah ngaji, ya setelah dari proses hijrah. Terus ngaji itu terus nggak aktif apa-apa. Plus nggak aktif apa-apa. Cuman yang ngaji, cuman baca di rumah. Tapi ada aja godaan dua-duanya, godaan dan pahala. Maksudnya dapat monggo nggak kerja nggak ngapain kok bisa dapat diminta jadi motivator, dimintain jadi narasumber, dimintain jadi MC. Padahal saya nggak pernah minta, nggak pernah apa-apa, hanya minta kemudahan. Itu doang saja. Ya padahal kan dari sekian habis berabul uang dari itu terus nggak ada uang sama sekali kan. Pesangonnya juga lambat, nggak ada pesangon. Jadi benar-benar saya sudah blank bertahan waktu itu cuma 3 bulan uang saya dari hotel itu. Untuk itu hidup tahun berapa itu? Sebelum pandemi ya. Itu hidup cuma untuk 3 bulan lah. Setelah itu entah gimana ya dapat dimintain dandanin hotel, konsep menurut jenengan gimana. Terus sampai saya nyewa dapat kemudahan lagi menyewa Gesos Syariah. Itu juga ya diberi kemudahan lah. Kalau nggak kemudahan saya pikir nggak akan. Memang sih belum dapat uang itu belum. Ya. Tapi setidak-tidaknya ada aktivitas yang saya lakukan. Kemudian sudah mulai ada ya dikit-dikit ada masukan. Ini maaf bukan riak ya, bukan riak. Jadi sebetulnya dapat apapun saya selalu berbagi. Ya ini maaf ini Mbak. Mau waktu itu ini sekali lagi bukan riak ya. Betul. Katanya teman saya itu, gue neng Jumatan, gue kasihkan yang paling banyak di dompet. Makasih, ternyata fungsinya di situ ya. Masih ragu-ragu, masih ragu. Ada 50, berapa nih? Ya. Ada 20 aja lah. Itu belum ada. Tapi begitu saya ngasih konsisten, yang paling oke sekali gitu, ada aja kemudahan. Wow. Nah ini yang paling adalah saya tuh pas mau ke kantor lihat tukang sampah gerobak kayak gitu, saya mandek cuma saya kasih 10.000. Kasih Pak, nggih. Wah, sangat. 3 menit kemudian saya ditelepon, B, selalu kapan B? Masya Allah. Untuk jadi motivator minta rekening loh. Itu kan kalau bukan kemudahan kan nggak mungkin. Jadi saya pikir tidak ada kata untuk terlambat. Kemudian Tuhan itu pasti mendengar doa kita, tuh pasti mendengar entah kapan dijabah itu, entah kapan asal kita benar-benar menangis. Jadi ya samalah kalau kita minta proposal ke bos kita lah, mestinya sama. Ya, kepada Allah juga seperti sama. Itu. Harusnya kita ini kan kadang-kadang dipanggil yang bos lebih takut dibanding sana. Nah ini saya sekarang ternyata
Alhamdulillah nih Mbak, alhamdulillah. Rasa kalau nggak sholat gitu ada yang kurang. Betul. Ada yang kurang sekarang ya. Merasakan Itu yang saya rasakan legowo. Kemudian kemudahan saya hanya minta kemudahan. Delalah tes kalau di Basnas ya, tes Basnas itu saya yakin saya tidak tahu, tidak paham agama. Tidak paham kayak itu gini. hal yang sebetulnya yang baru sekali dan teman-teman tadi lupa belum info. Sekarang beliau sebagai wakil ketua Basnas Surakarta ya, Be ya. Tesnya tuh kan pakai baca Al-Quran. Setelah psikotes bilang kayak gitu, pemahaman tentang zakat, saya kan blank sekali. Nggak tahu itu juga dapat informasi 2 hari kurang itu tutup, informasi itu kurang tutup. Saya juga bacanya sehari kurang tutup. Apa tuh Ki? Ya wis lah, coba tak kirim lah. Beberapa hari kemudian dibalas untuk seleksi gitu. Seleksinya psikotes segala macam yang gitu-gitu alhamdulillah masih bisa. Tapi ketika baca Quran itu saya aduh enggak mengira ya, saya terus memohon benar-benar ada baca Quran katanya nanti. Saya terus mohon, ya Allah mudah-mudahan saya diberi kemudahan. Dibuka itu ya alhamdulillah iso bunyi. Saya bisa baca itu padahal kalau saya enggak ke makam haji ke Husnul Khotimah itu saya nggak akan mungkin bisa. Ya. Dan sejak itu saya mengadakan pengajian, Mbak. Saya bikin pengajian bersama teman-teman yang seusia dan mereka juga sama yang dirasakan. Ternyata bukan berarti kita sudah tua enggak, tetapi belum terlambat lah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Betul. Insya Allah itu yang jelas dapatnya kan bisa jadi saya mau nggak diundang mau diapa sekarang I don't care. Nggak masalah, saya nggak diundang. Iya, gitu ya, udah tidak dilibatkan di kayak gini. Dulu kan setiap apapun event kan masih dilibatkan. Betul. Sekarang nggak dilibatkan, nggak ini santai aja, nggak masalah. Nggak dapat undangan gitu juga, alhamdulillah orang nyumbang. Jadi sudah bukan lagi kayak gitu itu nggak penting-penting amat lah. Yang penting kan kita sudah berselesai kita tidak pernah. Ya. Kalau ngomongin orang iya, tapi setidaknya saya balance. Ada bagusnya tetap saya omongin gitu. Iya. Bukan dalam rangka gibah gitu ya, Be. Ada tujuan untuk melakukan konfirmasi atau atau perbaikan seperti itu. Yang membuat satu hal yang membuat saya di zakat itu saya sudah pernah sampaikan ya, hari ketiga itu saya sudah, ini bukan dunia gue kayaknya nih. Iya, kayak gini pasti banget. Tantangan itu, godaan itu ada. Iya, gitu. Godaannya ada 2 sih. Ada 2, apa tuh, Be? Posisi pekerjaan yang menantang. Posisi pekerjaan yang menantang. Lagi terus ditawarin terus. Itu. Ketika saya mau seperti itu, sudah masuk kerja masih di WA, bos, ini nggak usah pakai ini lu sama owner langsung. Udah, lu mau datang berapa, seminggu 3 kali juga nggak apa-apa katanya. Menjadi GM datang seminggu 3 kali masa ada sih? Itu saya diminta asal saya. Udah saya kasih yang lain-lain nggak mau karena ini butuh branding, butuh kayak gini. Enggak, saya udah tahu diri. Ketika saya ke situ lagi saya pasti akan kembali ke dunia yang lagi, sebelumnya. Jadi ini gini Mbak. Jadi yang saya dapat dari ustadz-ustadz saya, pengampu saya, kiai-kiai saya. Kalau akhirat dikejar, dunia dapat. Dan itu saya rasakan. Sekali, itu saya rasakan. Saya merasakan. Saya mulai mengejar akhirat dan dunia juga kemudahan-kemudahan saya dapatkan. Artinya apapun yang saya minta itu, ya saya nggak pernah muluk-muluk sih kalau minta ya. Diberi yang penting kemudahan untuk dunia, untuk ukuran akhirat. Udah seperti itu. Jadi nah sekarang kan bisa berbuat baik, setidaknya saya menjadi perantara orang untuk berbuat baik. Setidaknya itu. Sekarang yang sekarang sudah sepenuhnya totally sudah meninggalkan aktivitas yang lama, Be. Kemudian masuk ke aktivitas yang baru. Betul, Mbak. Jadi gini, aktivitas yang baru itu saya mencari orang-orang yang butuh dibantu. Terutama yang susah makan. Ada satu daerah, nggak sebutin Mbak ya, ada satu daerah di Solo ini yang satu tempat tuh dihuni 12-14 orang. Sempit. Saya berpikir ketika ikut tim survei itu, ya Allah, ini dari mana gue kok kurang bersyukur ya? Saya kok kurang bersyukur ya? Masih kurang bersyukur apa sih? Karena ternyata masih jauh banyak yang di bawah kita tuh banyak banget. Kita tuh berbuat baik itu baru nggak ada sekukunya. Tapi kalau konsisten berbuat baik itu, walaupun sedikit asal konsisten, itu akan menjadi baik nanti.
Artinya kita kemudian Babe sekarang sudah bisa merasakan ya bahwa skenario Allah yang Allah berikan untuk ini sangat luar biasa gitu ya, sangat indah gitu ya. Benar, bahkan sangat indah. Niat awal baru dari niat awal ketika ingin bertaubat itu kemudian sepertinya semesta ini mendukung gitu. Exactly. Banyak hal yang kemudian memberikan kita semakin cepat mengarah ke sana. Jalannya ke sana. Seperti itu, jalannya terbuka ya, Be ya. Hampir semua yang kepengen kemudahan itu saya dapatkan ya. Saya sekarang bisa baca Quran. Nanti kan. Ini nanti setelah khatam, nanti progres berikutnya menghafal. Luar biasa. Nah, jadi konon katanya ini kalau mengajari orang tua itu sama anak-anak berbeda. Kalau mengajar anak itu seperti memahat batu. Yang baru gitu ya. Ya, batu gampang, itu gitu. lama. Yang batu itu kan mahatnya susah tapi berbekas. Iya. Tapi kalau melukis di air itu nggak nyantai-nyantai kan. Jadi sebentar bisa tapi terus hilang lagi. Itu kalau orang tua begitu. Nah, tapi kok saya juga bisa baca itu setelah kayak gitu, yang penting niat nama itu kemudahan. Akhirnya juga bisa. Saya walaupun belum sempurna banget sudah khatam 2 kali. Alhamdulillah. Walaupun belum sempurna sekali ya. Nah, sekarang saya sedang belajar khusus untuk menyempurnakan bacaan supaya pakai tajwid, supaya pakai irama. Saya sedang belajar ke arah situ. Oke, kita berada di podcast temanya kita ruang bahagia nih, Be. Gitu. Nah, di sisi itu nih kita masuk ke ruang bahagia. Babim ada sesuatu yang ditemukan nggak dari hati sekarang? Sangat. Jadi dari legowo, jadi sosok apa ya, yang hampir nggak ada masalah sekarang. Di rumah itu juga everything is ribut-ribut itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada, ribut-ribut nggak ada kalau kurang kayak gitu ya. Ya. Jadi misalkan dulu maaf ya saya tanya gitu, sama nyonya saya tanya nggak tahu gitu misalkan gitu doang kan. Sekarang apa barangnya apa disimpan di mana toh? Nah, jadi kayak gitu sekarang itu menemukan jawaban-jawaban yang insya Allah mengenakan. Lisannya terjaga, walaupun jarinya belum banget, tapi lisannya sudah alhamdulillah sudah terjaga. Keinginan untuk punya jabatan itu udah enggak. Dalam hal dunia gitu ya, dalam hal mengejar dunia itu udah ya ini. Ya, kalau bahagianya di rumah jauh tambah harmonis. Jauh tambah harmonis ya. Saya sudah yang jelas berterima kasih sekali sudah dimaafkan istri saya. Saya pernah ada cerita di balik itu. Hanya ke diri saya, Amras. Ini sudah maafkan. Saya pikir itu saya hanya minta dimaafkan dan itu sudah dimaafkan. Jangan memudah kalau kita mau meminta maaf, kita salah. Iya. Jangan kita pernah egois, kita minta maaf. Kalau kita pernah salah kita minta maaf, udah. Itu saya diberi kemudahan setelah itu. Setelah saya minta. Saya itu baik banget, Pak. Iya. Satu orang pun nggak pernah nuntut apa. Dengar saya kayak gini, saya pulang jam berapapun nggak pernah. Kok saya itu tidak memuliakan gitu loh. Karena saya balik apa yang lu minta dah. Yes. Saya sudah, buat siapa lagi sekarang saya? Iya. Isi saya itu cuman sholat ngaji. Masak. Mungkin dari sekian aktivitas itu ada doa yang diselipkan untuk Babe dan Allah mengijabah doa itu. Saya yakin doanya saya, Bu. Karena dia selalu memohon saya untuk insaf. Dan memohon saya agar saya diberi kemudahan untuk berbuat baik. Dia doanya pasti itu terus. Karena dulu saya tanya salat, wis tahu. Ya salat dulu wis tahu. Diingetin ya, iya, salat ya gitu. Sungguh saya waktu itu belum ada tergerak gitu ya. Belum, wis tahu gitu doang. Saya yakin doanya saya juga. Yakin. Ya berutang banyak sama saya. Enggak, kalau gini saya nangis susah nih Mbak, saya nangis terus. Udah. Oke, jadi sangat mengharu biru di sini. Jadi kalau saya sampai susah juga berkata-kata dalam Islam itu ada juga yang ini ya mengatakan bahwa muliakanlah istrimu maka kamu akan diberikan kemudahan dalam rezekimu seperti itu. Jadi nggak usah perlu bohong, nggak usah perlu bohong. Benar-benar dirasakan. Bohong itu bikin kita
nggak nyaman, kapanpun itu terbukti kok dah. Dan ketika saya sudah minta maaf atas kesalahan saya, dah. Godaan tuh ada terus. Godaan selalu. Ada terus. Tapi insya Allah semakin kesini semakin gini saya semakin sadar ya nanti ada kehidupan lagi itu loh. Iya. Ada kehidupan lagi. Apalagi ketika ketemu teman yang pernah meninggal. Nah itu hampir semua, ini bukan bohong, hampir semua yang sudah pernah meninggal pasti ingin dihidupkan lagi. Kalau belum, maaf nih sedikit-sedikit, kalau belum sholat, kalau belum infak, kalau belum sedekah, kalau begini, padahal sedekah itu kan jelas, zakat itu kan membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita, melipat gandakan rezeki yang diberikan. Dan tidak akan pernah bikin miskin, Mbak. Betul. Tidak ada cerita orang berzakat itu berzakat, miskin. Bersedekah itu miskin itu nggak ada. Iya. Insya Allah nggak ada, insya Allah nggak ada. Itu yang mindset itu yang menjadi tantangan kami untuk terus menyampaikan. Kami tidak pernah memaksa, tapi bertugas untuk menyampaikan, karena itu kalau dia menyampaikan saya dapat pahala. Kalau dia memberikan itu saya dapat pahala. Saya sudah bisa mengajak orang mengaji, insya Allah saya dapat pahala. Dan ini saya sudah bisa mengajak sekitar 60 orang seusia saya untuk mengaji bersama. Subhanallah. Itu juga yang sekarang sedang kami giatkan lagi. Iya. Karena kemarin pandemi kemarin kan. Ya kalau jelas rock and roll kayak gitu ya itu ya masih yang untuk ajakan yang benar-benar clubbing, game kayak gitu tuh benar-benar sudah enggak. Padahal dulu keseharian ya, menciptakan. Dulu menciptakan kan orang untuk bahkan terlibat di situ gitu ya. Menciptakan. Sekarang mau dimintain ide yang gitu-gitu liane wae. Diajak untuk, bahkan saya tadi saya sampaikan ya, saya tahu orang yang berbuat salah sama saya saja. Saya mencoba untuk cool saja. Cool, walaupun orang itu tahu kalau saya tahu gitu loh. Iya. Tapi saya pura-pura nggak tahu. Ya, intinya bahagia itu apa sih, Mbak? Bahagia itu kalau kita bisa legowo, kita bisa bersyukur. Banyak bersyukur dulu, ya bersyukur, istighfar, ya baru berupaya. Ya, karena tidak bisa juga sih hanya bersyukur tanpa berikhtiar, tanpa berusaha. Iya. Ya, tetap bersyukur. Ikhtiar itu menjadi bagian dari tetap syukur sungguh-sungguh. Satu itu juga kalau udah punya niat, nama itu sudah saya buktikan. Saya bisa baca dosa segini. Jadi tidak pernah ada kata terlambat. Sudah saya buktikan. Saya sudah bisa membaca. Ya, dari alif ba hingga sampai sekarang bisa, walaupun belum sempurna. Tapi sudah bisa membaca. Itu artinya memang memberi kemudahan untuk hambanya yang mau bertobat, itu saja sudah. Godaan nggak mungkin nggak ada, Mbak. Nggak ada, selalu. Godaan ada terus, godaan ada terus, sudah. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang seperti dulunya seperti Babi, ingin berubah gitu, tapi takut gitu untuk memulai terlebih dahulu. Mungkin ada tipsnya nih, Be, gimana? Karena kadang-kala mau mencoba, bisa nggak ya? Nanti udah seusia gini seperti yang tadi dikatakan Babi ya, gitu kan? Akan berhasil nggak ya seperti itu? Mungkin ada yang kalau mau belajar membaca Quran harus mencari pembimbing ya, supaya kita benar ya. Mulai kapan? Saiki. Mulai dari sekarang. Sekarang sudah tidak ada pernah kata terlambat. Sudah tidak ada pernah kata terlambat. Mohon maaf, saya menghafalkan mungkin satu ayat mungkin bisa 5 hari baru hafal, tapi itu saya mensyukuri. Ternyata yang tadinya tidak bisa menghafalkan. Tadinya kan nggak bisa sama sekali. Bisa menghafalkan. Dulu saya sholat cuma rubuh pisang doang. Sekarang sudah megang ayat wudhu udah benar, dengan benar baca artinya, jadi benar-benar bisa menyatu. Kalau dulu kan sholat yang tapi perasaan ngendi-ngendi. Pikirannya kemana gitu ya. Nanti kalau malam itu insya Allah mesti nangis. Artinya memang ada sebuah kemauan untuk memulai itu. Iya. Dimulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat dan tidak usah ditunda gitu ya. Kalau ada kemauan segera diselesaikan. Kalau buat teman-teman yang seusia saya yang kalau malam dibangunkan sebenarnya diingetin. Dipilih. Tapi dipilih. Iya sih, saya pernah dipilih juga. Dipilih untuk selalu mengingat kebesaran Tuhan, untuk kayak gitu tuh dipilih. Udah, kalau sudah biasa kayak gitu, nanti enggak pun pasti akan bangun. Apa-apapun kalau kebiasaan baik itu dimulai ya. Nah, barusan saya dapat dan saya lakukan sebelum tidur, kalau kata para ustadz atau kiai, sholat rakaat yang 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ya itu. Ya, siapa tahu itu sholat terakhir.
Masya Allah. Nah, siapa tahu. Persiapan untuk. Nah, itu yang pasti menjadi luas tidurnya juga, insya Allah juga mimpinya enak, kayak gitu. Jadi apa yang saya berikan ini pengen pengalaman, Pak, bukan saya katanya tapi yang saya alamin. Betul. Ya. Sudah mengalami sendiri. Perubahan saya nggak akan merungsungan. Dulu nggak punya, aduh duit nyampe gini. Besok tanggal 20 kudu sakmene listrik sakmene. Sekarang alhamdulillah. Kalau sekarang yang berjalan kalkulatornya Allah ya, Bi. Kalkulatornya Allah. Dan itu luar biasa. Di luar ini perkiraan. saya tadi sampaikan ya. Kalau di hotel itu saya mungkin dapat sebulan. Sekarang itu mungkin setahun, penghasilan setahun. Wow. Sorry, saya baru dapat setahun. Kalau baru bisa ngumpulin kalau saya dapat di hotel itu. Yeah. Tapi ya alhamdulillah saya bisa menikmati itu. Sekarang mungkin secara nominal begitu ya, penghasilan jauh banget. Sekarang jauh dari yang sebelumnya. Banget. Tapi yang dirasakan apa, Bi? Yang diserahkan tuh legowo, lebih bersyukur, dan tidak pernah merasa kekurangan. Lebih besar, exactly. Itu yang saya rasakan. Iya. Kekhawatiran untuk sesuk piye itu udah nggak ada. Kalau udah dipasrahkan sama Gusti Allah. Dan selalu saja datang yang sewu, pertolongan dari Allah itu ya ketika itu kita yang sudah saya ini berkali-kali yang tadi ya insya Allah, tapi jangan terus ria ya. Niatnya mending ngasih uang sampah atau minta jangan yang spontan, yang tiba-tiba spontan, yang tiba-tiba di pinggir orang koran itu yang bolak-balik ya. Tadi ngeliat pagi dia masih belum laku, sore belum laku, udah sempatnya sekarang ngasih ya. Membantu. Itu ya sederhana karena macet kayaknya lewat kayak gini macet, nah gitu-gitu tuh selalu. Pokoknya itu Mbak, kuncinya belajar akhirat, dunianya pasti dapat. Itu saya alami. Oke. Jadi memang visi akhirat itu yang menjadi pegangan sekarang ya, Bi, bahwa ada nanti di dunia ini semua pasti ada dipertanggungjawabkan. Nggak usah muluk-muluk di akhirat nanti. Dan terkait dengan impian, Be, masih ada nggak sekarang ini apa? Ini boleh, kalau saya boleh mimpi, kalau boleh lahir kembali saya pengen masuk ponpes. Masuk pondok pesantren. Iya, saya bisa untuk belajar lebih dalam, bisa mensiarkan hal-hal yang positif dengan cara saya gitu nanti. Karena saya ingin sekarang ini nanti ke depan 5 tahun ke depan tuh saya ingin menjadi pembicara khusus orang-orang yang mau tobat. Makanya saya belajar ayat-ayat, saya belajar banyak doa. Tapi memang 5 tahun, harus 5 tahun. Saya belajar sejarahnya Nabi, perjalanannya Nabi, sejarahnya kenapa dia siapa paman yang mendukung. Nah kayak gitu-gitu nanti tentunya kalau sudah belajar ilmunya dapat, sharing ringan. Itu nanti untuk bagaimana kita bersama bertobat, karena tidak ada kata terlambat atau tidak saya itu ingin menjadi ke depan memberikan ini men-sharing motivasi kepada orang-orang yang ingin bertaubat. Ya. Padahal kisah Babe sendiri nih, maksudnya mungkin kalau ini ya diceritakan saja itu akan membuat orang tergetar gitu. Pemahaman agama saya belum cukup. Ayat-ayatnya yang untuk mendukung itu belum cukup. Terutama ketika menceritakan sebuah zakat, ayatnya apa? Pentingnya apa, mensucikan ayatnya apa, ketika menceritakan bertentangga ayatnya apa, suratnya apa, yang gitu yang saya berarti ilmu ini yang sekarang lebih ingin jadi bekal terlebih dahulu ya, dimantepin dulu. Alhamdulillah kiri kanan saya kan kiai sekarang ini. Alhamdulillah saya lingkungannya mendukung ya sekarang ya untuk alhamdulillah saya seperti mendapat dukungan dari itu. Ustadzah, ustadz, kiai yang lebih cenderung kebanyakan sana gitu. Arahnya hablum minallah, tapi hablum minallah juga tertaruh. Ya, itu jadi, satu hal yang justru jangan sampai nanti karena amalan akhirat terus dunianya sampai lupa, ya jangan gitu nanti. Nggak bisa kan, harus beriringan karena Allah juga ngelihat itu di hubungan kita dengan manusia, gimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi tetap juga, harus hablum minallah, hablum minannas. Dan hablum minannas. Ini saya dapat dari ustadz saya yang saya sampaikan. Iya, luar biasa sekali. Kayaknya waktu tidak akan pernah cukup nanti. Siap, kalau kita Mbak Intan. ngobrol. Oke, terima kasih Mbak Dan Intan. hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita memiliki keinginan untuk memperbaiki diri kita, untuk meninggalkan hal yang buruk, hijrah kepada hal yang baik, jangan pernah ditunda. Lakukan sekarang gitu ya. Lakukan sekarang dan akan banyak sekali kebaikan yang nanti Allah
berikan dan kemudahan yang nanti Allah berikan kita untuk menuju ke sana. Mungkin closing statement terakhir B buat yang melihat podcast ini. Ya, intinya begini, Gusti Allah itu tidak sari. Gusti Allah tidak sari. Ya, jadi dongo kita tuh mungkin belum dikabulkan sekarang, tapi suatu saat pasti akan dikabulkan. Iya. Kalau berdoa kita benar-benar bersungguh-sungguh, sudah pasti akan dikabulkan. Ustadz manapun, kiai manapun pasti akan berstatement yang tidak jauh dari yang saya sampaikan. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Babe, Pak saya juga terima kasih waktu berbagi kita di sini, dan ternyata luar biasa banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau berhijrah, dan semoga istiqomah hingga akhir. Istiqomah itu yang paling utama. Hingga akhir itu yang paling utama gitu ya. Dan bahagia itu didapatkan ketika kita bisa lebih legowo, menerima keadaan, lebih bisa ikhlas dalam menjalani keadaan, dan pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin. Terima kasih yang sudah melihat podcast kita. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan tamu yang spesial juga. Kita tunggu podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.